Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Dwi Rahayu, mahasiswi semester 3 dari BKU Hamka. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tes minat. Disimak baik-baik ya teman-teman. Tes minat adalah tes psikologi yang bertujuan untuk mengungkap serta menelusuri minat seseorang. Karena banyak individu yang menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan potensi mereka. Begitu banyak yang mengambil pilihan hidup yang tidak sesuai dengan potensi, minat, dan bakat yang dimiliki. Akibatnya, individu ini menjalani kehidupan yang tidak maksimal. Bahkan ada segelintir yang mengalami kegagalan dalam hidupnya. Tidak mengetahui potensi diri menjadi salah satu penyebab semua ini berlaku. Majoriti hal ini sering berlaku pada anak ketika salah memilih jurusan dalam sekolahnya. Kebiasaannya terjadi apabila mereka tidak mengetahui dengan pasti apa yang mereka minat, serta bakat dan potensi yang mereka miliki. Selanjutnya adalah jenis-jenis tes minat. Tes minat yang akan saya jelaskan ada 9 jenis. Disimak baik-baik teman-teman. Yang pertama, Strong Vocational Interest Blank atau SVIB, pertama kali dipublikasikan pada tahun 1927 serta terdiri daripada 400 item. Pada edisi tahun 1966, terdapat 399 item yang mengukur 45 macam pekerjaan untuk pria dan 32 macam pekerjaan untuk wanita. Tes minat ini bertahan sampai 22 tahun. Melalui tes ini, responden diminta untuk memberikan jawaban seperti memberi tanda L terhadap aktivitas-aktivitas atau objek yang disukai, dan tanda I apabila ia ragu-ragu, serta tanda D apabila ia tidak menyenangi aktivitas atau objek tersebut. Yang kedua ada tes SEII, dibuat untuk mengatasi kelemahan tes SVIB yang pertama tadi. SEII dirumuskan oleh Eki Strong ketika menghadiri seminar pasca sarjana pada tahun 1919 sampai 1920. SEII terdiri dari 317 butir soal yang dikelompokkan ke dalam 8 bagian. Dalam 5 bagian pertama, responden mencatat preferensinya dengan membuat tanda suka, tidak tahu, ataupun tidak suka. Butir-butir soal dalam 5 bagian ini masuk dalam kategori-kategori berikut, yaitu pekerjaan, mata pelajaran sekolah, aktivitas, misalnya membuat pidato, memperbaiki jam, atau mencari dana untuk kegiatan amal, aktivitas waktu luang, dan kontak sehari-hari dengan berbagai jenis orang. Misalnya orang yang amat tua, perwira, atau orang yang hidupnya dekat bahaya. Bagian tambahan meminta responden menyatakan pilihan di antara aktivitas-aktivitas pasangan. 4 butir soal dari dunia kerja, yaitu gagasan, data, barang, dan orang. Pada akhirnya, satu bagian inventory meminta responden untuk memberi tanda pada satu rangkaian mengenai diri sendiri dengan ya atau tidak. Klasifikasi SEII atas minat pekerjaan diturunkan dari model teoritis yang dikembangkan oleh John Holland pada tahun 1966, 1985, serta 1992 dan didukung oleh riset ekstensif baik oleh Holland maupun peneliti-peneliti independen lainnya. Terdapat 6 faktor kepribadian yang berkaitan dengan minat, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan content visional. Ketiga ada tes Kuder atau Kuder Preference Record. Inventory ini mula-mula diterbitkan pada tahun 1939, kemudian mengalami revisi dan tambahan-tambahan item baru. Kuder memulai dengan mengadakan analisa item tunggal berdasarkan kelompok-kelompok minat dalam menyusun item tersebut dalam skala deskriptif. Skala ini dapat dipergunakan dalam bimbingan pendidikan, educational guidance, maupun dalam bimbingan jabatan atau vocational guidance. Berdasarkan alat konsepnya mengenai 10 kelompok minat, Kuder lalu menyusun item-item inventory-nya. Setiap item merupakan triad dari kegiatan-kegiatan yang mencerminkan 3 kelompok minat. Penyusunan triad tersebut diatur sedemikian rupa sehingga setiap kelompok minat pernah berkait dengan kelompok minat lainnya. Subjek yang hendak dinilai disuruh memilih dalam setiap triad satu kegiatan yang paling disenangi dan satu kegiatan yang paling tidak disenangi dalam triad tersebut. Yang
keempat ada Cambridge Interest and Skill Survey atau CISS. Tes ini digunakan untuk mengukur minat serta keterampilan lapor diri dan di organisasi dengan cara yang mirip dengan inventory strong. Yang dengannya David P. Campbell atau penyusun inventory ini terlibat selama waktu tertentu. Tambahan data pada keterampilan memungkinkan perbandingan antara pola skor yang tinggi dan rendah pada skala minat dan skala keterampilan. Pada hal ini, gilirannya dapat memperluas basis untuk menjelajahi karir dan mengambil keputusan yang disediakan oleh survei. Yang ketujuh ada Self-Direct Search. Instrumen ini dikembangkan oleh Holland sebagai instrumen konseling pekerjaan yang bisa dilaksanakan sendiri, diskor sendiri, dan diinterpretasikan sendiri. Individu mengisi buklet penaksiran diri, men-skor respon, dan menghitung 6 skor rangkuman yang berhubungan dengan tema model Holland, yaitu realistis, investigatif, artistik, sosial, dan bersifat wirausaha. Ketiga skor rangkuman tertinggi digunakan untuk menemukan kode berhuruf 3. Sebuah skor pendamping, penemu pekerjaan, digunakan untuk menentukan pekerjaan di antara 1355 pekerjaan yang kodenya cocok dengan kode rangkuman responden. Meskipun SDS dirancang untuk bersifat bisa menentukan skor sendiri, buku panduannya merekomendasikan pengawasan tertentu dan pemeriksaan skor. Sebuah studi atas 107 individu yang diseleksi secara acak dari berbagai usia yang mengikuti inventory ini yang sekarang ada menunjukkan bahwa 7,5% lebih telah menarik kode yang memuat atau transposisi yang tidak tepat. Holland Powell dan Fritz tahun 94. Validitas konkurens dan efisiensi prediktif SDS naik terus tergantung pada susunan sampel-sampel dalam kaitan dengan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tipe-tipe distribusi.